Heho Pop Gengs. Telah berganti presiden dari tahun ke tahun. Semuanya sama saja. Dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang di masa pemerintahan Joko Widodo, sama saja. Di balik gebrakan yang menggembirakan, lebih banyak lagi kebijakan aneh yang lahir, kontroversial, hingga dianggap merugikan warga. Masih ingat Undang-Undang Ciptaker? Diprotes sana-sini oleh banyak pihak. Tetap aja disahkan pada tanggal 5 Oktober. 3 hari lebih cepat dari jadwal pengesahannya. Banyak pasal yang dikritisi. Mengutip Mongabe, izin lingkungan dihilangkan, berganti perizinan berusaha. Sanksi hukum terhadap pelanggaran di isu lingkungan juga melemah. Konsorsium Pembaharuan Agraria menyebutkan waktu pengelolaan lahan menjadi 90 tahun. Lalu akan ada bank tanah bentukan pemerintah demi mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan bisnis. Artinya, praktik mafia tanah, konflik agraria, dan perampasan semakin mudah. Laman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pun ikut memaparkan bahwa sedari awal RUU ini sudah bermasalah karena perumusannya sendiri tidak mengikutkan unsur-unsur masyarakat adat. Satgas Omnibus Law hanya berisi unsur pemerintah, pengusaha, dan perguruan tinggi. Dari laman buruh.co sendiri didapatkan 12 permasalahan yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya, uang pesangon 32 kali dikurangi menjadi 25 kali. UMP, UMSK, dan UMSP dihapus, sedangkan UMK ditetapkan bersyarat diatur oleh pemerintah. Upah akan dibayar satuan waktu dan hak cuti berpotensi tidak lagi diberikan. Lalu karyawan kontrak tidak lagi berbatas waktu dan perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Saking bermasalahnya, warga pun memplesetkannya menjadi UU Cilaka. Belum lagi yang naskah yang beredar sebanyak 1035 halaman yang disodorkan pas pengesahan berjumlah 812 halaman. Gak transparan dan gak pedulian terhadap masukan dari kritikan warga. Padahal warga yang merasakan dampaknya. Kecelakaan ini kadung sah. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Cilaka yang lain lagi, Kementerian Komunikasi dan Informasi memutuskan memblokir 8 situs dan aplikasi internasional yang masih belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Masalahnya adalah, semua situs dan aplikasi itu adalah situs yang digunakan warga dalam sehari-harinya. Dari platform game, Epic Games dan Steam, search engine Yahoo, sampai aplikasi pembayaran elektronik PayPal. Resmi diblokir sejak tanggal 30 Juli 2022 lalu. Kominfo bermaksud untuk melindungi warga dan negara di dunia digital. Dengan niatan, lini masa media sosial tidak lagi berisi informasi simpang siur dan hoax. Sebenarnya tidak dadakan, Kominfo sudah menerbitkan aturan untuk perusahaan teknologi bahwa wajib mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Yang tidak mendaftar akan diberikan sanksi blokir. Telah diminta sejak 2 tahun. Tapi hingga tanggal 29 Juli 2022, hanya sebagian saja yang mendaftar. Masalah lainnya adalah konten kreator di TikTok, Fanny Rush, memberikan fakta yang lebih aneh. Situs Kominfo ternyata menggunakan PSE yang tidak terdaftar, seperti Incapsula yang berasal dari Amerika. Kominfo juga melegalkan beberapa situs judi online yang pernah merugikan pemainnya hingga 2 miliar rupiah. Padahal aturannya juga dilarang. Kominfo melanggar aturannya sendiri ya berarti. Protes warga pun berdatangan, menaikkan tagar #blokir Kominfo. Ini menjadi masalah baru. Sejumlah pesohor yang menyampaikan unek-uneknya terkait ini harus kena serangan digital. Seperti yang dialami Ari Kriting. Orang tidak bisa diakses dari Indonesia. Pemerintah bahkan bisa menggembosi KPK daripada memperkuat komisi ini. Sekian lama mengendap, perubahan di Undang-Undang KPK yang diwacanakan sejak tahun 2010, tahun 2019 kembali mencuat. Tak melibatkan pimpinan KPK, bukan prolegnas, rapatnya tertutup, waktu pembahasan yang super duper cepat, hanya 13 hari saja. Tak menghiraukan gelombang protes warga di luar gedung.
17 September 2019, bersamaan dengan penghujung masa jabatan anggota DPR, revisi UU KPK disahkan. Aneh, belum lagi revisi undang-undang ini dianggap bermasalah. Selain tidak mengindahkan suara publik dan KPK sendiri, perubahan ini malah memperumit KPK dalam penindasan kasus dengan alur yang birokratis. Mengutip kata data, Indonesian Corruption Watch atau ICW, adanya ketidakjelasan norma dalam aturan terbaru KPK. Hal yang menurut ICW paling jelas adalah pembentukan Dewan Pengawas yang diatur dalam pasal 37A dan B, yang bisa mengintervensi penyidikan hingga penggeledahan. Ini akan menjadi masalah dalam hal independensi. Korupsi pada pembicaraan tingkat 1 untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2. Kebijakan di ranah kesehatan saja bisa aneh. Mengutip The Conversation, sejak Juli tahun 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah mengalami defisit yang diperkirakan mencapai 28 triliun rupiah. Kerugian itu naik 3 kali lipat defisit yang dialami pada akhir 2018. Terjadinya pandemi COVID-19 diperkirakan akan memperburuk defisit ini. Untuk mendukung BPJS Kesehatan, pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS sejak 1 Juli 2020. Nah, mengutip Liputan 6, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir terjadi pada 1 Januari 2021 lalu, tepatnya untuk peserta kelas 3. Biaya yang harusnya dibayarkan naik dari Rp25.500 menjadi Rp35.000 per bulannya. Masih dari laporan yang sama, Juli 2022, BPJS Kesehatan secara bertahap akan menghapus kelas 1-3 untuk para pesertanya dan menggantinya dengan kamar rawat inap standar atau KRIS. Meski begitu, isu kenaikan iuran untuk kesekian kalinya tahun ini masih simpang siur, karena banyak yang protes. Hanya saja, kebijakan yang datang dan pergi tak jelas arahnya kemana. Hampir sama tidak jelasnya dengan BPJS itu sendiri. Dari kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan secara online, seperti ulasan Tirto, hingga verifikasi data dan klaim layanan kesehatan. Yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Masih soal kesehatan, pada peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu Penanganan Virus Corona tahun 2020, disinyalir ada ketimpangan. Mengutip CNN, ada aturan kekebalan hukum bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di situ. Alias tidak bisa dipidana. KSSK sendiri berisi Menteri Keuangan sebagai koordinator, merangkap anggota dengan hak suara. Gubernur Bank Indonesia punya hak suara. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan punya hak suara. Dan Ketua Dewan Komisioner LPS anggota tanpa hak suara. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik. Wow! Baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi alih-alih menyelamatkan ekonomi katanya, kebijakan lainnya lahir malah ironis. Tahun 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Oke, masalahnya adalah besaran gaji Ketua Dewan BPIP yang pada tahun 2018 dilansir dari BBC sebesar 112 juta rupiah yang kala itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Terkait penunjukan Ibu Mega di beberapa jabatan strategis, hal ini tidak aneh lagi. Ibu segala bisa ini pada bulan Oktober 2021 dilantik Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tapi ingat, Ibu tidak suka kamu menikah dengan tukang bakso. Dan begitulah negara kita, kebijakannya sangat bijaksana, bijak sini, pakai banget.